Terima kasih Anda masih di Rosi. Hari ini tema kita adalah kejar target vaksin corona. Itulah judul Rosi malam hari ini karena kabar baiknya katanya vaksin akan datang akhir November atau awal Desember. Tapi bagaimana kemudian kita meletakkan harapan ini dalam konteks realitas dengan situasi yang ada. Bersama para narasumber yang ada Dr. Rizka Andalusia, Direktur Registrasi Obat Badan POM, ada Pak Anasti Bashir, Direktur Utama Bio Farma, ada Prof. Sujatmiko, dan ada Dr. Iqbal Mukhtar. Ini ada yang menarik, ada netizen mempost pertanyaan. Saya rasa ini bisa dijawab oleh Dr. Iqbal atau Prof. Sujatmiko. Saya pekerja kesehatan dan saya diminta untuk vaksin, tapi saya menolak untuk vaksinasi karena saya harus tanda tangan informed consent. Kenapa saya harus menandatangani informed consent? Apakah karena kalau ada masalah setelah disuntik, maka semua nakes, semua SOP jadi tidak ada masalah setelah itu? Saya agak nggak ngerti sih, tapi kira-kira begitu. Saya keberatan untuk divaksin, saya tenaga kesehatan, tapi saya harus menandatangani informed consent. Mungkin Prof. Sujatmiko atau Dr. Iqbal bisa menjawab apakah di Qatar juga harus tanda tangan kalau terima vaksin? Sementara saya jelaskan dulu ya, Mbak Rosi ya. Ya, di Permenkes nomor kalau nggak salah nomor 2008 tentang informed consent ya. Dan kedua adalah Permenkes tentang kesehatan tahun 2017 memang ada bahwa sebaiknya yang diimunisasi itu tahu apa tujuan imunisasi dan apa manfaatnya dan apa risikonya. Tetapi kalau itu suatu program nasional yang sudah diumumkan berkali-kali di media massa, kemudian yang bersangkutan itu datang, menurut pada waktu pelatihan vaksinologi kita mengundang beberapa pakar kesehatan, hukum kesehatan, mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah datang untuk minta imunisasi, itu berarti dianggap sudah memenuhi informed consent walaupun tidak menandatangani. Nah, bahwa petugas kesehatan itu disuruh minta tanda tangan, sebenarnya dalam program dan sesuai dengan Permenkes nomor 2017 maupun dalam 2008 tentang informed consent, tidak, kalau itu suatu program nasional tidak ada keharusan untuk menandatangani. Okay. Nah, poin ketiga, kalau ada petugas kesehatan tidak bersedia diimunisasi, ya tidak apa-apa dengan syarat ya itu hak seseorang. Tetapi janganlah ngajak-ngajak yang lain dan kalau apapun pertimbangannya ya, kalau dia memang ya kita. Oh, nakes boleh menolak, soalnya Pemprov DKI Jakarta akan kena sanksi, kena denda katanya kalau ada warga Jakarta menolak vaksin. Saya kira pengertiannya gini, sebenarnya tenaga kesehatan harus memberi contoh. Karena dia yang lebih mengerti daripada masyarakat biasa bahaya penyakitnya. Mengerti dua poin yang paling utama, bahaya penyakitnya dan bahaya bahwa dia bisa menularkan ke orang lain kalau dia tidak divaksin. Dan manfaat daripada vaksin, harusnya dia lebih mengerti. Jadi mungkin karena dia waktu itu masih belum mengerti manfaatnya, belum tahu bahwa vaksinnya ternyata sampai saat ini aman, mungkin pada waktu itu masih ketakutan. Mudah-mudahan setelah mendengar informasi ini, karena selama 2 minggu ini, Kementerian Kesehatan bersama ITAGI dan dari Menkominfo dan KPCPN melakukan komunikasi dengan berbagai tenaga kesehatan tiap hari antara jam 13 sampai 16 dan itu mudah-mudahan berubah mereka begitu. Saya nggak tahu di Qatar bagaimana. Baik, sedikit saja jadi saya minta dari Pak Anasti Bashir, bagaimana Anda meyakinkan bahwa plan ini tentang ketersediaan vaksin, lalu kemudian dengan uji klinisnya, kemudian vaksinasi, seberapa besar optimisme Anda bahwa semuanya berjalan sesuai dengan timeline atau rencana awal? Ya, kami sangat optimis ya, karena dari timeline yang kita bikin dari awal, ya itu juga kita ada penampingan dari Badan POM, dari Balitbangkes, kerjasama dengan Unpad. Apa yang kita lakukan sekarang masih pada on the track, bisa dikatakan seperti itu. Contoh uji klinis ya, uji klinis yang kita mulai dari Agustus, kita sudah sampaikan juga komitmen kita kepada Badan POM bahwa kita akan mengirimkan interim report di Desember 2020, itu juga masih on the track. Kita masih berkeyakinan nggak ada perubahan. Apalagi kalau kita lihat selama uji klinis juga tidak ada kejadian yang serius kan. Jadi artinya ini bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Dan dari sisi produksi juga nantinya, kami juga sudah mengamankan bahan baku ya. Jadi untuk triwulan pertama 2021 kita sudah mengamankan 50 juta bahan baku yang nanti akan kita segera produksi
pada saat EUA-nya juga dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian juga untuk berikutnya kita juga sudah mengamankan lagi 90 juta dosis bahan baku. Artinya 140 juta dosis bahan baku ini sudah kita amankan. Dan dari sisi proses produksi, kami juga sudah bersama dengan Badan POM, kita sudah lakukan persiapan, kita sudah lagi audit untuk mendapatkan cara pembikinan obat yang baik dan benar, CPOB ataupun GMP dari Badan POM. Ini sudah kita dapatkan di Desember ini. Ada 250 juta dosis kapasitas yang kami siapkan untuk itu. Baik, Pak Honesty, kalau dari sisi Anda mensuplai itu Anda yakin bahwa semuanya berjalan dengan sesuai dengan timeline ya, sesuai dengan jadwal. Meskipun kita juga tetap diikat oleh bagaimana itu harus tetap ada uji klinis dan aman, efektif dan bisa dijangkau oleh semua orang. Terakhir untuk Dr. Iqbal, bagaimana seperti tadi, bagaimana kita meletakkan optimisme ini tapi sesuai dengan konteks realitas yang ada? Saya kira memang dengan adanya laporan-laporan akhir-akhir ini, kita itu semakin optimis bahwa sebenarnya memang vaksin ini merupakan salah satu definitive solution yang akan membantu kita untuk keluar dari pandemi ini. Ini merupakan sisi optimisnya, karena kita tahu bahwa laporan dari 3 vaksin manufacturer ini semua positif, rata-rata di atas 90% efikasinya. Terus penggunaan emergency authorization yang vaksin yang telah dilakukan di beberapa negara juga, di Abu Dhabi misalnya, kemudian di Cina juga sejauh ini itu tidak ada menunjukkan hal-hal yang berbahaya. Jadi efek sampingnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi ini sebenarnya merupakan promising things. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ini kan vaksin sampai saat ini kita belum berada pada konklusif idea begitu. Kita itu belum tahu misalnya katakanlah nanti imunitasnya ini akan bertahan berapa lama. Jadi sampai saat ini kita tidak tahu. Kita ini nanti kalau kita divaksin katakan ini bertahan berapa lama? Apakah nanti cuma 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun? Kita itu belum tahu. Itu yang pertama. Jadi kemudian maksudnya Anda apa? Maksud saya ini sisi yang harus kita pertimbangkan bahwa jangan kita terlalu optimis 100% gitu loh. Kita optimis tetapi juga kita harus be aware bahwa ada hal-hal, ada pitfall yang harus kita pertimbangkan. Itu yang pertama saya sebutkan, kita tidak tahu seberapa besar, seberapa lama sebenarnya protective effect dari vaksin ini. Kita nggak tahu sampai sekarang apa 3 bulan, 6 bulan, 5 tahun. Itu makanya penting ya untuk dijelaskan secara terus-menerus. Bagi masyarakat vaksin apa yang sudah tersedia dan yang sudah uji klinis sehingga siap divaksinasi dan seperti apa, apakah dapat 1 kali, apakah dapat 2 kali dan siapa saja yang harus dapat. Dan datanya itu belum kita dapat. Kemudian yang kedua, vaksin ini sendiri itu memiliki sejumlah aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya itu mutasi. Mutasi juga ini merupakan hal yang penting dan ini terjadi pada virus influenza. Dok, tapi sebelum ke situ sih dok, saya merasa bahwa begini, karena kan kita tahu bahwa sudah dikatakan oleh pemerintah akhir November akan datang, Desember juga akan datang, kemungkinan akhir Desember kita bisa vaksinasi atau awal Januari. Menurut saya kita lebih harus menitik beratkan pada biarkan uji klinis itu berjalan dengan sangat aman supaya pada saat itu diberikan pada publik itu betul-betul aman, efisien dan betul-betul bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Sambil itu terjadi, sebaiknya memang kita terus-menerus mengkomunikasikan siapa saja yang akan dapat, bagaimana caranya, bagi mereka yang dibayarkan oleh negara dan siapa yang bisa secara mandiri, itu harus secara paralel dikomunikasikan pada masyarakat. Kalau tidak, tentu akan terjadi kesimpang siuran informasi yang tidak produktif. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Prof. Sujatmiko selalu menyenangkan bicara dengan Anda, juga Dr. Iqbal, Pak Honesty terima kasih, juga Ibu Rizka terima kasih untuk waktu Anda di Rosi. Kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Selamat malam. Kehadiran vaksin menjadi harapan banyak orang di tengah pandemi. Meski sangat dinantikan, prinsip kehati-hatian tetap harus diutamakan. Komunikasi yang terbuka tentang vaksin sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa menerima tanpa kekhawatiran. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.